dan konsekuensi hukumnya segala utang yang dibuat sebagai kepala negara yang hari ini sudah mencapai 7 triliun, kalau nanti terbukti 7.000 triliun, kalau nanti terbukti palsu, otomatis itu tanggung jawab pribadi. Kita semua tidak bisa dibebani 65 juta orang lahir sudah harus bayar utang per orang. Jadi itu konsekuensi logisnya seperti itu. Ini asli apa tidak kan gitu. Simpel. Yui. Jasa Yui, ini jasa saya. Nah, ini kan artinya sebetulnya simpel banget. Tidak sampai membuat kegaduhan tapi yang seperti jelas, mohon maaf, ini ada nomor register nih harus. Semua jasa harus dibandingkan. Jelas. Ada nomor register enggak? Ada. Dulu daftar pertama KPU Solo, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok, jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan juga tidak ada kewenangan mereka mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Kerah Putih dan masih soal polemik ijazah palsu mantan Presiden Jokowi yang hingga saat ini makin panas bola liarnya. UGM sebagai kampus penerbit ijazah sudah melakukan klarifikasi ke publik. Tapi klarifikasi UGM ini justru membuat Mahfud MD mengomentari sikap UGM yang dianggap Mahfud MD seharusnya tidak usah terlalu sibuk klarifikasi. Karena UGM adalah sebagai kampus penerbit ijazah tersebut. Dan seharusnya klarifikasi ijazah itu dilakukan oleh Presiden Jokowi sendiri. Namun hingga saat ini Jokowi masih belum mau menunjukkan ijazah asli miliknya ke publik. Meskipun beberapa waktu lalu itu sempat beliau menunjukkan ijazah asli pada wartawan. Tapi wartawan tidak boleh merekam atau memfoto ijazah-ijazah tersebut. Alasan Jokowi hanya ingin menunjukkan ijazah itu di persidangan. Dan beliau tidak mau ditekan oleh pihak manapun hanya untuk menunjukkan ijazah tersebut. Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan beliau bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak memfotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan berhubungan sama orang yang mempertanyakan itu. Kok sampai hilang dan sebagainya. Sebenarnya UGM kan tinggal menyelesaikan, ini saya sudah selesai. Gitu aja. Kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya. Semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat harus dibuka, buka. Siapa nanti dibuka aja di KPU mana Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok, jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Apa yang sebenarnya terjadi? Polemik ijazah palsu ini juga disikapi atau dikomentari oleh Rocky Gerung yang melihat bahwa ijazah palsu Jokowi ini adalah merupakan tuduhan dari publik kepada pejabat negara. Jadi bukan antar personal. Bukan antara personal A menuduh ke personal B. Sebab Jokowi adalah mantan orang nomor 1 di Indonesia. Bahkan ketika polemik ijazah palsu ini pertama muncul di 2019, itu posisi Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan harusnya pada waktu itu Jokowi mengklarifikasi dengan menunjukkan ijazah tersebut ke publik. Tidak perlu menggantung masalah. Sehingga publik bisa segera mendapatkan jawaban soal keaslian ijazah Jokowi. Lebih dari sekedar pembuktian material, Pak Jokowi juga bisa datang ke persidangan dan memberi keterangan
supaya bukan sekedar barang buktinya yaitu ijazah ansih sebagai benda, tetapi juga martabat Presiden Jokowi. Dan itu sebetulnya yang dikehendaki oleh bangsa ini supaya selesai problem yang udah berabad-abad. Sebetulnya kita sebut berabad-abad karena seolah-olah ini masalah yang akan diingat terus dalam sejarah negeri ini kalau tidak diselesaikan. Jadi mulailah dengan satu prinsip bahwa praduga tak bersalah itu hanya ada di depan pengadilan. Kalau rakyat menduga bersalah itu wajar aja karena rakyat menunggu Presiden Jokowi pada waktu dia masih presiden untuk menampilkan ijazahnya. Kan itu hal yang bukan biasa, sangat standar. Mengapa? Karena presiden adalah pemimpin publik. Lain kalau dia sekedar individu biasa, orang nggak akan peduli mau berbohong kayak mau itu urusan moralnya. Tetapi karena beliau adalah pemimpin, maka orang menganggap bahwa dia dipilih untuk jadi pejabat publik, maka tidak boleh ada rahasia ke publik. Itu resiprokasinya begitu, tukar tambahnya begitu, diangkat untuk menduduki jabatan publik, maka konsekuensinya tidak boleh bikin rahasia di depan publik. Kan itu hal yang isi dari res publika, urusan publik itu segitu dasarnya. Lain kalau beliau adalah raja, maka tubuh privatnya harus dilindungi. Tapi tubuh privat Presiden Jokowi tidak terkait dengan ijazahnya. Mengapa? Karena ijazah itu dipergunakan untuk kepentingan administrasi pendaftaran pejabat publik. Dari beliau mencalonkan diri wali kota, lalu jadi gubernur, lalu jadi presiden. Semua itu ada prosedur administrasi publik. Kalau Pak Jokowi tidak punya jabatan publik, ya ngapain Pak Jokowi ladeni permintaan itu? Toh nggak ada konsekuensinya. Ini ada konsekuensinya tuh. Tapi dengan alasan bahwa itu udah pernah dibuktikan di KPU, bahkan sampai KPU, maka dirasa sudah cukup. Justru karena ada kecurigaan, ya kembalikan aja kan tuh prosedur 2 menit. Jokowi sekarang sebagai orang biasa mengatakan, ini loh, silakan bawa semua mikroskop dan seluruh peralatan kimia untuk menguji apakah secara forensik ijazah saya palsu apa tidak. Dengan cara itu orang memuliakan kembali Presiden Jokowi bahwa oke, dia tidak berbohong dalam soal ijazah. Nah, soal kebijakan lain lagi. Ini ijazah asli tidak dipegang di UGM, berarti case closed soal UGM tuh. Karena UGM mengatakan ya itu silahkan cari ke Pak Jokowi. Walaupun sebetulnya ada semacam catatan administrasi yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan lulus. Tetapi pembuktian itu kan orang mau lihat ijazahnya. Kenapa ijazahnya tuh? Ya tadi karena itu barang otentik yang pernah diperlihatkan di KPU Solo, di KPU Jakarta, lalu di KPU Nasional, kan itu intinya kan. Kalau sekedar ya ada catatannya di UGM, iya itu pasti semua ada catatannya. Tetapi karena ini menyangkut surat resmi dalam bentuk material, bendanya itu ansih yang dipertunjukkan di semua urutan KPU dari Solo, Jakarta sampai nasional, maka orang mulai menagih barang itu. Jadi barangnya bukan pembuktian administrasinya itu. Itu yang membedakan antara keinginan untuk menghasilkan kejujuran dan keinginan untuk memeriksa keaslian. Itu kira-kira tuh. Soal kejujuran orang percaya, tapi soal keaslian orang ingin tagih. Sekali lagi karena benda itu pernah diperlihatkan di 3 tahapan KPU. Jadi soal bendanya itu dan mencari benda itu ya tentu saja mesti dilihat fisiknya kan. Jadi UGM udah selesai. Ini sekarang tinggal Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menerima mereka yang mempersoalkan itu, lalu mengatakan ini barangnya tetapi jangan dipegang, jangan difoto. Itu juga menimbulkan semacam ya buat apa dua diperlihatkan, ya sekaligus saja kan difoto kan. Kalau dia betul-betul otentik, difoto dengan kamera jadul pun akan dianggap otentik karena dipersilakan oleh Pak Jokowi untuk didokumentasikan tuh. Jadi justru dengan tidak didokumentasikan maka bertambah lagi kecurigaan publik. Kenapa Pak Jokowi hanya memperlihatkan ijazah itu? Bukankah ijazah itu bisa juga difoto untuk dianalisis secara lebih forensikal oleh Roy Suryo, oleh siapa segala macam itu yang ahli di situ kan. Jadi dengan cara itu kan selesai masalahnya. Tetapi Pak Jokowi bersikeras tidak mau melarang difoto, tetapi akan melaporkan pada akan ditempuh jalur hukum. Ya bagus juga. Memang secara hukum Jokowi tidak punya kewajiban menunjukkan ijazah itu ke publik. Tapi sebagai pejabat negara,
Rakyat punya hak untuk mengetahui tentang pejabat publik yang ada di negara ini. Hal ini ada kaitannya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi yang dijabarkan oleh Prof. Mahfud MD sebelumnya. Jadi nggak ada salahnya menunjukkan ke publik sebenarnya ya dalam rangka meredakan gejolak kepercayaan masyarakat terhadap presiden kala itu di tahun 2019 ketika awal pertama kali tuduhan ijazah palsu Jokowi ini muncul. Dan sekarang ketika Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden, ternyata tuduhan ijazah palsu ini masih juga ada. Mungkin ini salah satu akibat dari ketidakterbukaan Presiden Jokowi pada 2019 lalu soal ijazah palsu ini ya. Karena bisa dibayangkan jika 2019 lalu itu Jokowi menunjukkan ijazah asli ke publik, mungkin masalahnya clear. Karena masyarakat bisa memverifikasi sendiri ijazah yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi kala itu. Sehingga tuduhan ijazah palsu Jokowi ini tidak berlarut-larut bahkan hingga saat ini. Tentu di pengadilan akan bekerja lagi prinsip dalam hukum pidana, yaitu siapa yang membuat dalil dia harus membuktikan. Oke. Tetapi kita tahu bahwa pembuktian itu sebetulnya itu pembuktian pidana di dalam soal ya tuduhan kriminal gitu kan. Tapi ini bukan tuduhan kriminal, ini tuduhan intelektual. Secara intelektual bahkan secara moral tidak perlu sebetulnya tiba di pengadilan. Kan tinggal Pak Jokowi datang mengatakan ini loh ijazah saya. Kalian memilih saya terpilih 2 kali sebagai presiden dan kalian ingin saya perlihatkan dengan rendah hati saya beritahu ini ijazah saya. Selesai masalah. Kalau dibawa ke pengadilan, maka mereka yang menuduh mendalilkan itu harus membuktikan. Padahal ini bukan urusan, kan pengadilan itu urusan antar individu tuh, bahwa ada crime maka dilaporkan. Ini bukan soal crime, ini soal moral call untuk memperlihatkan kematangan seorang pemimpin. Sebagai seorang Nobel, seorang yang mulia itu, dia akan anggap bahwa buat apa ke pengadilan? Ini aja. Jadi sekali lagi orang mulai bertanya-tanya, kenapa harus ke pengadilan? Atau oke lah ke pengadilan, lalu orang bertanya, akan ada rekayasa enggak? Ya pasti akan ada rekayasa, tetapi kita mesti pakai prinsip hakim tentu akan pakai prinsip bukan rekayasa yang akan diterima, tetapi prinsip praduga tak bersalah tuh. Nah, hak praduga tak bersalah itu hanya ada sekali lagi di depan hukum, depan hakim. Jadi kalau mereka yang menuduh itu dianggap melakukan fitnah, nah itu salah lagi itu secara ilmu pidana, karena ini bukan fitnah personal, ini soal administrasi bernegara. Itu intinya. Jadi semua kecurigaan itu bukan fitnah. Jadi salah bila Pak Jokowi menganggap dia difitnah. Tidak. Fitnah itu antar manusia, bukan antara warga negara dengan presidennya. Bukan, itu nggak ada fitnah di situ. Di dalam antara warga negara kalau berbohong atau menunjukkan hal yang merendahkan itu dianggap fitnah. Tapi ini warga negara dengan kepala negara, nggak ada delik fitnah kepala warga negara pada kepala negara. Egy Sujana, Roy Suryo segala macam itu adalah warga negara yang menginginkan keterbukaan informasi. Jadi yang ditagih adalah informasi. Tidak ada orang yang menghina Pak Jokowi atau menganggap bahwa ini soal individual atau soal pribadi. Tidak, ini soal bernegara. Jadi sekali lagi itu deliknya akan kacau nanti. Itu artinya setiap warga negara mempersoalkan pejabat negara itu dianggap fitnah karena undang-undang ITE atau segala macam. Salah. Fitnah itu adalah dendam pribadi antar orang, bukan antara warga negara dengan kepala negara. Hubungan warga negara dan kepala negara adalah hubungan pertanggungjawaban legitimasi, begitu dalilnya tuh. Moral call itu harus ada di situ tuh. Jadi sekali lagi jangan sampai ini jadi soal Pak Jokowi melaporkan sebagai fitnah, lalu lawyer-lawyernya mencari cara supaya itu fitnah. Itu ngaco sebetulnya itu. Saya mau jadi saksi ahli di situ untuk menerangkan bahwa tidak ada fitnah antara warga negara dan kepala negara. Itu prinsipnya itu. Dan selain itu, juru bicara PDIP Guntur Romli sempat memberikan statement yang terkesan menantang Jokowi agar menunjukkan ijazah asli lulusan Universitas Gadjah Mada kepada publik. Jadi Guntur Romli itu menilai Jokowi semestinya meniru Barack Obama yang pada 2011 lalu dituduh oleh Donald Trump bahwa beliau bukanlah asli kelahiran Amerika. Tapi kala itu Barack Obama menunjukkan akta kelahirannya ke publik. Sehingga publik pada waktu itu menjadi percaya kepada Barack Obama.
Dan Guntur juga mengatakan bahwa secara hukum memang nggak ada kewajiban bagi presiden untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Tapi tindakan itu dinilai penting untuk dilakukan demi menghindari kecurigaan yang berkepanjangan. Sebab sampai saat ini ijazah asli Jokowi belum pernah ditunjukkan secara langsung ke publik maupun di pengadilan. Jadi masih menggantung permasalahan ini. Tapi perlu diingat juga bahwa Guntur Romli ini dulu adalah pembela habis Jokowi ketika masih ada dalam gerbong yang sama. Jadi ketika 2019 lalu dan 2022 kalau tidak salah ketika Egy Sujana juga menuntut Jokowi untuk membuktikan bahwa ijazahnya itu asli, Guntur Romli ini sempat membela habis Jokowi ketika masih dalam satu gerbong yang sama, ketika PDIP masih didukung oleh Jokowi. Namun ketika saat ini Guntur Romli sebagai juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tentu mempunyai sikap yang berbeda. Menurut kalian apakah sikap Jokowi saat ini sudah tepat dengan tidak menunjukkan ijazah itu ke publik hanya kepada wartawan tanpa kamera? Atau sebaiknya Jokowi menunjukkan saja ijazah asli miliknya itu ke publik sehingga masyarakat mengetahui kebenaran dari ijazah asli Jokowi yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas, dan yang ketiga, saya mempertimbangkan karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Semestinya sih kemarin kan ada Pak Wamen bilang bahwa ini di Solo ini kan ada lokasi wisata baru kan, yang Pak Jokowi kan menerima tamu-tamu itu, ya baiknya teman-teman yang menanyakan ijazah itu juga diterima juga, kan sama-sama wisata kan sama-sama terkenal.